Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Persekutuan Doa Dolos. Selamat datang, selamat beribadah di GPT Healing Site. Kita memuji Tuhan, kita bersama-sama bersekutu menyembah Dia. Dia Allah yang besar, Dia layak ditinggikan. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah hanya kasih karunia daripada Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Mari waktu yang sangat indah ini kita membawa hidup kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami merindu melayani Engkau Tuhan. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu melayani Engkau lebih sungguh Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu. Ini jiwa kami, ini hidup kami. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Amin. Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk penyembah-Mu
sembah Dia, Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, ku sembah Engkau. Ku menyembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah. Mari umat Tuhan, katakan kepada Dia, kami menyembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Segenap hatiku Ini kehidupan kami dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, kami katakan ku Yesus. sembah. Ku sembah. Oh, ini penyembahan kami Tuhan. Yesus, ku sembah. Kau layak disembah. Doa bukan serahkan kepada Ibu Gembala. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kami datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Kami rindu menyembah Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami Bapa. Dalam ibadah ini, Tuhan yang menuntun kami untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan kami, baik sebagai jemaat atau para pelayan Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga setiap pelayanan kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau menolong juga Tuhan, sidang jemaat-Mu yang di lantai 1, dalam keterbatasan mereka, sukacita kami sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan segala baik. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin coba mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami sehati untuk menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom bagi kita. Masih kuat berdiri. Siapa yang datang hari ini dengan sukacita, angkat tangannya. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Kita dipilih untuk memberitakan kemenangan, sebab Dia telah menolong kita. Kita dipilih dari segala bangsa untuk memberitakan perbuatan
Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Dia Raja di atas segala raja. Pengharapan hanya ada dalam Dia. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. sekali lagi katakan untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sampai selamanya hanya Dialah pengharapan kita. Puji Tuhan, silakan jemaat kembali duduk. Kita dipilih, kita ditolong oleh Tuhan berkumpul di tempat ini. Kita bersekutu untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Sebab Dia Raja yang telah menolong kita, menyelamatkan. Pengorbanannya sungguh sempurna bagi kita. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
Nanti ketika bergandeng tangan, kita sama-sama bergandeng tangan. Amin. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan pujian dengan sukacita, sebab kita telah disatukan melalui pengorbanan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, dipersilakan setelah di akhir pujian ini kita nyanyikan kembali pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat ingin bersaksi, persilakan. Salam Bapak dan Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, juga para ibu-ibu di bawah yang para lansia. Perkenalkan, nama saya Kustrio, tapi bagi saya namanya Abraham. Saya sudah berumur 74 tahun, bulan Maret kemarin, jadi sekarang ini sudah termasuk lansia saya. Tapi saya bersyukur bahwa di usia sekian ini saya masih berdiri tegak di hadapan bapak-bapak, karena saya rajin mengucap syukur, kemudian saya juga jarang sekali marah, jarang sekali. Nek di seneni gelek, tapi bapak wes jarang sekali marah. Kemudian ada dua yang saya cintai dengan para lansia dan anak-anak. Jadi saya itu sangat mencintai anak-anak. Jadi kalau ibu-ibu jangan heran kalau saya menyayangi anak, saya memberkati anak-anak supaya mereka besok itu diberkati. Jadi itu
Jadi saya sangat menyayangi anak-anak. Kemudian saya akan bersaksi sedikit ya. Berapa menit Pak? Berapa menit? Berapa menit ya? 5 menit ya, cuma 5 menit deh. Saya jadi aser mulai tahun 98, dipilih menjadi aser di gereja HUG Sidoarjo, kemudian Betani ya, Betani HUG. Kemudian saya mulai ini sampai sekarang. Tahun 2000 ya, saya itu waktu berangkat pelayanan pakai jas itu kehujanan di tengah jalan. Saya berteduh di depannya rumah makan gitu. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini tidak melayani Engkau loh Tuhan. Kalau saya terlambat saya kan malu saya. Orang yang salah ini sudah datang, saya masih di jalan. Tolong Tuhan berkati saya kendaraan supaya saya kalau berangkat ke kantor tidak kehujanan, dan tolong Tuhan hujannya itu hentikan sebentar Tuhan, supaya sampai di gereja dengan selamat. Betul, tidak tahu doa ini mandi waktu ini terang ya. Tiba-tiba hujannya itu reda. Saya langsung sepeda motor saya naik dengan kecepatan 200-300 km per jam. Sampai di gereja itu langsung saya parkir, saya masuk ke gereja, hujan lebat. Sejak saat itu saya berdoa, mohon kepada Tuhan supaya saya diberkati kendaraan roda 4. Akhirnya tahun 2004 saya diberkati Tuhan, sedikit berkat, akhirnya dengan saya tambah tabungan saya berikanlah saya mobil waktu itu. Saya beli dua cita-cita saya. Yang pertama Carry, yang kedua Katana, karena mobil itu mudah dijual mudah. Akhirnya saya belilah Carry, ada Carry dijual, saya beli, saya bawa pulang, saya cuci dulu, servis, saya bawa pulang. Sampai di rumah itu saya marah-marah. Montore wong desa juga mulai. Nah, saya juga bingung iki apa. Maksudnya ini nanti dijual gak peduli iki motor wong desa gitu. Akhirnya saya orang laki-laki tidak kurang akal. Saya berangkat ke Sidoarjo beli stiker ada tulisan huruf-huruf itu yang Scotland yang kelihatan. Saya pasang di dashboardnya, Carry rasa sedan. Istri saya begitu masuk senyum-senyum, dia lihat Carry rasa sedan. Suatu hari saya ajak ke saudaranya di Krembung, pulang itu ketiduran ya. Padahal di rumah saya itu polisi tidurnya itu ada 7, tinggi-tinggi. Itu ketiduran sampai di rumah. Tak buka, dek, tangi dek. Tutup mata dek, gak kerasa dek. Saya ajak ke Porong juga itu, Porong kan dekat ya. Sampai di rumah ketiduran. Saya ajak ke gereja, habis doa malam pulang itu loh. Padahal jalannya kayak gitu, ketiduran. Coba, saking enaknya mentul-mentul, kena Carry rasa sedan. Saudara, karena itu kita sebagai umat kita harus berserah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam doa, saudara akan diberikan umur panjang seperti saya. Umur saya jalan 75 tahun, masih berdiri tegak. Kalau pagi saya masih lari-lari. Saya bersyukur bahwa berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dan berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkat Tuhan yang selalu senantiasa ada dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami belajar lagi untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati bagi kami Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Untuk persembahan dipersilakan. Sungguh
Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berikan kekuatan bagi kita, yang membuat iman kita bertumbuh, semakin setia mengenal Dia dan semakin setia mengikut Dia. Mari bawalah hidupmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga milik Allah seperti Engkau. Kami rendahkan diri Amin. di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Biarlah kerinduan kita semakin menyatu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kita ulang secepat pagi berdiri. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Seperti doamu Yesus kepada Bapa di surga, kerinduan-Mu untuk kami yang sementara ini ada di bumi ini,
sebagai anggota tubuh Kristus, gereja yang terdiri dari begitu banyak anggotanya, Engkau ingin kami menyatu Tuhan. Bila tidak mungkin menjadi satu warna, kami satu hati di dalam Kristus. Bila tidak mungkin berada di dalam satu gedung gereja, kami satu di dalam Kristus. Bila tidak mungkin kami selalu bersama-sama, kami tetap satu di dalam Kristus. Biarlah doamu itu menjadi kenyataan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Sungguh kami ingin dan sangat merindukan semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama untuk menuntaskan misi agung Yesus Kristus di bumi ini, membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk Engkau. Tuhan, dengarlah doa kami. Pada minggu ini kami ingin merenungkan firman Allah tentang one body in Christ. Kami satu di dalam Kristus sebagai tubuhmu yang am. Itu sebabnya tambahkan iman kami agar kami memahami firman-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang di lantai 2 ini maupun yang di lantai 1, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Juga hamba-hamba Tuhan atau sidang jemaat yang mengikuti nanti lewat siaran tunda. Saya menyapa kita semua, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jika saudara melihat di slide, itulah serangkaian rundown atau urut-urutan dari apa yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, one body in Christ, satu di dalam tubuh Kristus, amin. Coba kita dengarkan sebuah lantunan musik berikut ini. Walaupun saudara tidak bikin begini, mengembang, tidak membuat tangannya seperti ini tadi, tapi sudah kelihatan. Yang mana orang Batak itu sudah tahu. Musik ini namanya musik tradisional Batak, godang. Ya, atau gendang dalam tradisi orang Batak. Kalau orang Batak, entah marga Manurung, saya Manurung ya, marga Samosir, marga Silalahi, marga apa saja di seluruh muka bumi ini, begitu dengar itu, mereka langsung disatukan oleh musik itu. Orang Jawa dia tidak akan mengerti iki opo. Iya opo. Tapi kalau orang Batak itu otomatis nggak tahu mengapa, ya. Kecuali orang-orang Batak yang sudah lahir di Iran. Tapi yang saya tahu juga, setiap mendengarkan lagu ini, orang Batak itu mesti mengerti, wow, kita disatukan oleh namanya musik. Semua marga yang berbeda-beda itu menjadi satu ketika mendengarkan musik ini.
Ketika dalam perjalanan, waktu saya dengan tim ke Yordania, di sanalah baru kita merasakan betapa pengennya ketemu dengan orang Indonesia. Pengen ketemu dengan orang Indonesia. Karena apa? Semua orang ngomong bahasa Arab. Kita nggak ngerti. Ada saya nggak ngerti. Hampir 2 minggu di sana, begitu hausnya, begitu pengennya, kita mendengar orang berbahasa Indonesia. Begitu ada guide-nya, coba-coba berbahasa Indonesia, kita langsung senang sekali, bahagia sekali. Waduh, itu kan bahasa. Itu kan bahasa saya. Kita disatukan dengan apa yang disebut dengan bahasa. Tetapi coba sesama kita orang Indonesia di Indonesia ini. Lu gua kan, betul enggak? Betul ya? Enggak peduli kita. Sesama orang Indonesia, karena kita di lingkungan Indonesia, kita enggak peduli. Kita tidak merasa butuh namanya orang Indonesia. Tapi coba saudara, ke luar negeri, jauh dari sesama orang Indonesia, waduh, pengen sekali. Disitulah kita baru merasakan betapa berharganya bertemu dengan sesama orang Indonesia. Kalau ketemu dengan suami, ketemu dengan istri, anak-anak ketemu orang tua biasa aja bukan? Malah seringkali anak-anak menganggap orang tua itu sebagai musuh. Karena apa? Dikit-dikit rapikin. Ya, toh? Ketemu istri, ini kurang disetrika. Bersihkan. Kita anggap suami atau istri kita atau orang tua kita sebagai musuh. Kalau bisa dia pergi, tetapi ketika dia pergi beneran, golei mbah. Ketika dia sudah meninggal, barulah kita mengerti betapa pentingnya ternyata kami ini adalah satu, ternyata kami ini sangat dan saling membutuhkan. Amin saudara. Inilah yang menjadi doanya Yesus. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan, murid-muridnya pada waktu itu menyatu seperti aku, seperti engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Ungkapan ini kemudian dideskripsikan, dijelaskan lebih detail lagi oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita membaca one body in Christ, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, dimulai ayat 11, dibantu oleh Bapak Gunadi. Ayat yang ke-11 dimulai, mari jemaat bisa mengikutinya lewat slide. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, Ya, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, terus, seperti yang dikehendakinya. terus, Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, ya, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13, Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebaiknya dibaca terus, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, ya, tetapi atas banyak anggota. terus, Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, ya, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak ya, benarkah? tubuh? Terus, Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. ya, Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? ayat yang ke-20. Memang ada Ada banyak banyak anggota, anggota, tetapi tetapi hanya satu satu tubuh. tubuh. Terus, Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan yang terakhir engkau. lebih keras, 2 ya, malahan, Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, iya, yang paling dibutuhkan. iya, yang paling dibutuhkan justru yang kelihatan yang lemah. Rasul Paulus menuliskan surat ini ke jemaat Korintus bukan tanpa alasan. Rasul Paulus telah melihat perpecahan yang begitu dalam di jemaat Korintus. Kalau saudara membaca
pada pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ketiga. Terjadi perpecahan. Aku ini ikut Apolos, aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Kefas yang lebih rohani, aku ini golongan Kristus. Prihatin sekali. Hamba-hamba Tuhan harusnya prihatin sekali. Yang justru saya takutkan adalah justru jangan sampai justru para hamba-hamba Tuhan yang justru menjadi penyebab semakin renggangnya kesatuan di antara anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Ini adalah sebuah tangisan. Ini adalah sebuah jeritan hati dari Tuhan. Pertama kali doa Yesus sudah jelas pada pasal 17 Yohanes. Tuhan jadikan mereka satu. Lalu kemudian Rasul Paulus menuliskannya ke jemaat di Korintus. Dan hari ini dia firman yang sama berbicara kepada jemaat yang ada di Sedati ini. Bahwa kita satu di dalam Tuhan. Melintasi suku, melintasi bahasa, warna kulit, status ekonomi, status sosial kita, apapun jenis kelamin. Rasul Paulus katakan, kita satu bukan karena warna. Kita satu karena apa? Ayat yang ke-11 sampai 13. Roh yang sama. Amin saudara. Saya hari ini temanya coklat. Pemimpin pujian worship team menggunakan batik. Dolos team menggunakan hijau lumut. Lumutnya ini ya bisa dipakai untuk mancing nila. Ya, karena saya suka mancing Pak di situ. Jadi saya tahu lumut itu ya. Dan mbah-mbah di lantai 1 yellow color. Ya toh, saya enggak tahu lagi ada tema-tema lagi di jemaat. Enggak ada ya? Iya. Oh, ada tema biru. Pengasuh jeans biru. Iya. Itu menunjukkan sukacita. Kalau hijau menunjukkan oh adem ya. Saya kira partai apa gitu, enggak ya. Jalan terus. Oh puji Tuhan. Hijau terus, muda terus kata bapaknya tadi ya. Rasul Paulus mengingatkan, memang tidak mungkin yang namanya unity menjadi satu itu enggak mungkin menjadi uniform. Gitu loh. Enggak mungkin memang diseragamkan. Enggak mungkin. Tetapi Rasul Paulus katakan, semuanya ini, ayat yang ke-11, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, sudah satu dia sebut lagi, dan yang sama. Wah, ajaib sekali. Roh yang satu dan yang sama. Meski kita memiliki karunia yang berbeda. Ketika Rasul Paulus mengucapkan ayat yang ke-11, dia bilang, semuanya ini, maksudnya, coba ditampilkan ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini, maksudnya yang mana? Ayat 10, ayat 9, ayat 8, ayat 7, ayat 6, sampai ayat 1. Gitu loh maksudnya. Tetapi semuanya ini, apa semuanya itu? Rasul Paulus ternyata telah menjelaskan bahwa kamu di jemaat Korintus, kamu pasti menerima namanya rupa-rupa karunia. Ya, kita tidak usah baca ayat 10 ke atasnya itu. Kamu menerima rupa-rupa pelayanan. Kamu akan menerima rupa-rupa berbagai perbuatan-perbuatan yang ajaib. Inilah yang menjadi keunikan dari masing-masing tubuh Kristus. Amin. Tapi Rasul Paulus mengikatnya. Dia katakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, jangan lupa. Satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada banyak berbagai perbuatan ajaib tapi satu Allah. Ini ajaibnya firman Allah. Jadi yang bisa dan memungkinkan menyatukan kita hanya ini saudara. Yang mampu menyatukan kita tidak mungkin lagi sinode sebuah organisasi. Nonsense, impossible. Tidak akan mungkin. Saudara yang rohnya menyala-nyala Pentakosta,
saudara tidak bisa dihentikan kakinya untuk tidak goyang. Sudah tidak bisa. Betul? Dan saudara yang orangnya kalem, seperti keluarga saya, Protestan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Saya dulu organisnya Protestan, saudara. Jadi saya tahu semua lagu-lagunya, saya tahu liturginya. Tidak mungkin kita paksa-paksa kakinya untuk dosa loh, saudara. Jadi tolong WL ya. Mari, yang punya kaki, mari bergoyang. Bahaya loh. Ada orang yang menerima karunia menyanyi itu, tenang aja dia, kalem. Tapi jiwanya ke surga. Sama juga, ada orang yang tidak bisa diem. Ya kan? Ya, ku kan menari. Wah, dia bisa memuliakan Allah katanya kalau menari. Dia cek di Alkitab, ada. Tidak mungkin disatukan lagi oleh sinode. Sinode hanya untuk menolong kita, untuk legalitas, menolong sidang jemaat, untuk banyak hal. Untuk sertifikat, pernikahan, dan lain sebagainya, dan urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum. Tetapi yang bisa menyatukan kita adalah ini. Kalau ada rupa-rupa karunia di jemaat Korintus, satu roh, jangan lupa. Satu roh, rohnya harus satu, jangan ada rohnya Bataknya di sana. Itu loh. Identitas saya sebagai orang Batak tidak bisa lepas. Itu sudah dari keturunan saya. Saya ini marga Manurung nomor yang ke-16. Jadi Batak itu sak nomor-nomor keturunannya tahu. Dari Raja Manurung, plung. Begitu kita lahir, papa kita udah ngomong, saya 15, kamu 16. Iya benar loh. Kalau Jawa enggak tahu, tapi kami orang Batak tahu nomornya. Istri saya nomor berapa dari Borus Mangunso? 15, berarti lebih tua Manurung. Saudara ngerti? Marga tidak bisa masuk di sana. Rohnya budaya Batak, budaya Jawa, tidak boleh ditekankan di dalam karunia-karunia itu. Karena itu bisa memecah belah. Makanya Paulus bilang, baik Yunani, baik Yahudi, orang yang merdeka maupun budak, kita satu di dalam Kristus. Amin. Tidak bisa ketemu, saya udah cek. Saya di Jawa sini 20 tahun lebih. Memang saya sudah cek. Batak dengan Jawa seperti minyak dan terserah saudara pilih yang mana, yang Jawa yang air atau yang Batak yang minyak. Yang minyak boleh, terserah. Memang tidak bisa. Karena apa? Mata kau katanya orang Batak. Padahal Batak itu bilang mata kau itu biasa di Medan sana. Apa lah mata kau kenapa? Di Jawa sini, dikira itu sudah mau membunuh itu. Padahal itu tadi masih mengelus-elus. Kenapa mata kau layak? Padahal itu biasa. Kalau orang Jawa, aduh lembutnya enggak karu-karuan. Saking lembutnya, nyaris tak terdengar. Jadi sulit ketemu yang rodok-rodok kasar, ketemu dengan yang lembut-lembut. Tidak bisa ketemu. Tapi puji Tuhan, bisa menyatu kalau ada Kristus di dalamnya. Hanya itu. Rasul Paulus tidak punya teori yang lain. Dikatakan kamu telah dibaptiskan di dalam satu tubuh, kamu itu dipilih dan ditetapkan di dalam Kristus Yesus. Ada satu kalimat yang menarik, ayat yang ke-13. Tolong dibaca Pak Gunadi, ayat yang ke-13 tadi. 13. Ya. Sebab dalam satu roh Ya. kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, terus baik budak maupun orang merdeka. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan status itu. Itu adalah status yang sangat ekstrim pada waktu itu. Rasul Paulus mengungkit itu. Dulu status Yahudi, Yunani itu sangat-sangat kental. Sangat kental. Ya kalau saya bandingkan mungkin kayak dulu itu kayak kampret dan cebong. Tahun 2019 ya. Pemilu yang dulu itu. Aduh enggak bisa ketemu, ekstrim sekali. Baik di internet maupun di rumah tangga. Kalau suami kampret, istri cebong, enggak menyatu. Ribut.
Enggak, tapi saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini enggak suka politik ya. Tulus-tulus semuanya. Yunani, Yahudi itu ekstrim. Itu status yang ekstrim pada masa itu, abad yang pertama. Lalu dia sebutkan orang yang merdeka maupun budak itu juga status yang jomplang sekali. Perbudakan pada waktu itu masih banyak. Sampai tahun 1800-an perbudakan kan masih banyak. Jadi itu jelas sekali. Tapi Paulus tiba-tiba membawa satu pesan yang sangat-sangat membongkar dan mendobrak tradisi. Baik budak maupun orang yang merdeka bisa menyatu. Dan ini ide yang sangat luar biasa. Ini bukan idenya Martin Luther Jr. yang menggagas menghapuskan perbudakan di dunia pada tahun ribuan yang lalu, pada tahun 1000 sekian. Bukan idenya dia, itu adalah idenya firman Allah. Amin. Idenya firman Allah. Bahwa ternyata yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang berbeda status dan sebagainya, itu bisa disatukan oleh apa? Oleh Kristus Yesus. Di dalam satu tubuh. Saya sangat prihatin, saya harus mengatakan, begitu prihatinnya hati saya sebagai hamba Tuhan. Semoga ada banyak hamba-hamba Tuhan dan saudara digembalakan di mana, di gereja mana. Doakan pendetamu supaya punya hati yang sama. Sangat prihatin sekali melihat kekristenan masa-masa sekarang ini. Kalau kita melihat, ini yang saya pahami, yang saya pelajari, karena saya juga mengajar, jadi saya juga melakukan penelitian yang sederhana. Seringkali kita menemukan, kalau sesama orang Kristen ketemu dengan orang Kristen yang lain, kok dianggapnya sebagai kompetitor minimal. Pesaing, kok dianggapnya sepertinya musuh. Karena beda gaya berdoa. Kalau orang Pentakostan, ya Tuhan, kayak dekat sekali kita Pentakostain sama Tuhan. Kayak yang paling jauh itu orang HKBP. Iya kan? Yang paling dekat itu kayaknya orang Pentakosta, karena beda. Ya Bapak, aku mencintaimu. Kalau kami di Protestan agak sulit mengatakan aku mencintaimu. Karena yang ditekankan Allah itu sangat transenden, sangat jauh sekali. Pentakosta menekankan Allah itu imanen, sangat dekat, dekat sekali. Hanya beda gaya doanya, kita sudah tidak bisa menyatu. Hanya beda lagu-lagunya, kita sudah tidak bisa menyatu. Ketemu teman, kamu gereja mana? GBI. Aku GPT, aku GPDI. Roh Kudusnya kurang. Ya tahu. Kurang semangat. Dan akhirnya orang-orang tua pun keracunan. Anak-anaknya harus dipaksakan, harus menikah dengan orang yang, ini penting sudah, harus apa? Menikah dengan yang sesama, contohnya ini sesama ya, harus yang sesama, contohnya GPT. Gitu. Padahal cintanya di GPDI. Coba saudara. Ini perlu kita renungkan. Dan yang lebih ekstrim lagi saudara, yang lebih parah lagi, seringkali kita menganggap bahwa gereja-gereja yang lain itu tidak masuk surga. Saya tidak sedang berbicara tentang mereka yang mengajarkan kesesatan. Tapi saya ingin berbicara tentang apa? Perlunya menjaga semangat oikumene. Perlunya menjaga semangat kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita lemah, inilah yang membuat gereja begitu gampang disusupi. Itulah yang membuat gereja begitu gampang dipecah belah oleh politik. Itulah yang membuat gereja begitu gampang dipisahkan hanya gara-gara uang. Karena apa? Tidak kuat ikatannya. Rasul Paulus mengatakan mau Yunani, mau Yahudi, mau merdeka, mau orang yang masih menjadi hamba atau budak, kita semua disatukan di dalam satu kesatuan. Ayat yang ke-7 dia katakan, semuanya yang kita terima, karunia-karunia apapun yang kita punya,
harus dikerjakan untuk kepentingan bersama. Baca aja ya, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama, pasal 12 ayat yang ke-7. 1, 2, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan kita bersama, untuk tujuan kita bersama. Ini penting saudara. Gereja itu harus memahami. Saya bersyukur teman-teman dari Dolos datang ini. Ini tema kami di gereja ini sudah 1 tahun. Temanya itu sudah ada sampai bulan Desember. Pendeta-pendeta yang khotbah sudah tema itu. Jadi bukan dikaduk-kadukno karena saudara datang. Enggak, sudah ada tema ini. Minggu ini adalah One Body in Christ. Ya, minggu depan lain lagi sudah ada semua di daftar pembicara kami. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita gereja ini menerima karunia-karunia, okelah karunia yang saya sebutkan ini, mungkin karunianya orang HKBP ya begitulah. Mungkin karunianya teman-teman GKI ya begitulah. Teman-temannya orang Reform beginilah. Teman-teman orang Pentakosta begini. Kita menerima karunia, tapi ini yang penting. Tujuannya harus tujuan bersama, amin. Tujuannya harus kepentingan bersama. Tunjukkan ayat itu supaya saya tidak mengelabui saudara. Ayat yang ke-7 ditunjukkan. Semua orang yang menerima karunia penyataan roh itu dikerjakan untuk satu tujuan. Apa saudara? Kepentingan bersama. Jadi rupanya kalau ini bus, kita ini sedang dalam satu perjalanan yang sama. Kami gereja GPT sedang menuju Mojokerto. Jangan sampai HKBP menuju Madura. Ya, betul gak sih? Kepentingannya harus kepentingan bersama. Semuanya harus satu tujuan. Ternyata pada waktu itu Rasul Paulus sudah melihat ada banyak kepentingan-kepentingan di jemaat Korintus. Makanya terjadi perpecahan. Aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Dia sudah mengendus. Ini para pimpinan-pimpinan kelompok ini orang-orang yang ada di sinode organisasi ini. Rasul Paulus mengendus. Ada kepentingan-kepentingan yang terselubung. Ada kepentingan-kepentingan yang tidak kudus. Sehingga apa yang terjadi? Oknum-oknum yang ada pada waktu itu di jemaat di Korintus, mereka menyalahgunakan. Mereka memiliki kepentingan tersendiri untuk memecah belah sidang jemaat di Korintus. Ada banyak kepentingan. Kebetulan saya salah satu ketua di sinode kami. Pengurus juga di PGPI, ngerti benar kondisi ini. Tidak semua. Tetapi ternyata ada yang menyusup. Yudas pasal yang pertama, Yudas 1 ayat yang keempat, ini yang menyelusup. Berbahagialah saudara mendengarkan firman Allah ini. Karena saudara bisa minta tolong disebarkan ke tempat lain. Kita ini satu, kepentingan kita semua sama. Apapun denominasi, apapun status kita. Yudas 1 ayat yang keempat, tolong dibaca. 1, 2, iya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kamu. Telah menyelusup. Kepentingan-kepentingan ini telah menyelusup. Padahal Tuhan Yesus Paulus mengatakan kepentingan bersama untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Kalau ini membangun rumah, batu batanya satu. GPT, HKBP, GKI, Mawar Saron, diletakkan. Ternyata ada kepentingan-kepentingan yang masuk di sana. Apa itu terus? Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Iya, memang orang-orang ini kacau. Terus? Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik sebenarnya tidak mengenal Allah, tapi ada di gereja. Terus? Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Menyalahgunakan, ini dia. Tadi kan saya bicara kasih karunia roh. Menyalahgunakan, ulangi kalimat itu, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Oh, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Terima kasih. Salah satu kepentingan dan yang mempengaruhi semua kepentingan yang tidak suci itu adalah apa? Hawa nafsu. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka.
Orang-orang yang menyelusup, menyalahgunakan. Saya lihat dalam bahasa Alkitabnya, menyalahgunakan itu gini loh. Turning the grace of our God. Jadi kalau ini tadi perjalanan ada bus gitu ya. Ada supir-supir itu. Padahal harusnya menuju Mojokerto. Menyalahgunakan kasih karunia, maksudnya itu gitu. Turning. Membelokkan. Harus ada orang yang megang setirnya itu. Pasti ada orang yang megang setirnya itu. Yang membelok-belokkan itu. Kalau saudara kan jemaat-jemaat ini, aduh wajahnya aja udah kayak surga. Gak mungkin jemaat yang belok-belokkan itu. Saya yang berpotensi melakukan itu. Iya, hamba-hamba Tuhan yang berpotensi melakukan itu. Maka tolong berdoa. Tolong berdoa. Ada orang yang membelokkan. Ada yang menggeser setir yang sudah diprogram oleh Allah menuju surga, dibelok-belokkan untuk apa? Untuk kepentingan birahi dalam bahasa Yunaninya, untuk kepentingan hawa nafsunya, birahinya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ada banyak kepentingan itu. Salah satunya kepentingan ini, saudara. Salah duanya. Salah tiganya. Saudara silakan mencari natsnya, banyak sekali. Mereka itu melayani untuk kepentingan perut mereka. Hanya untuk kepentingan pribadinya. Yesus sudah menyetir, kalau saya analogikan seperti perjalanan menuju kota. Yesus sudah membuat treknya. Treknya sudah jelas. Kereta api cepat dari Halim Perdana Kusuma, tujuannya pasti kemana? Yang di Bandung itu apa namanya? Kereta cepat tujuan akhir Bandung, nanti mau diresmikan Presiden, semoga saya diundang ya. Agustus nanti rencananya. Tapi siapalah saya. Itu tujuannya udah jelas, Tegal Luar yang ada di Bandung. Yesus sudah membuat treknya, sudah membuat jalurnya. Tidak mungkin melenceng sebenarnya. Rasul Paulus melanjutkannya. Sebelum Rasul Paulus, Yesus membuat jalurnya, bawa jemaat ini ke surga ya Petrus ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, hati-hati ya, ada banyak singa-singa, ada banyak serigala-serigala yang ingin mencerai-beraikan. Lurus, Petrus lurus jalannya. Dia tulis dalam suratnya 1 Petrus, 2 Petrus. Yohanes, muridnya Yesus, lurus ya Yohanes ya, gembalakan ya, kepadamu kupercayakan ibuku. Waktu disalib dia bilang, anak ini ibumu, ibu ini anakmu. Lurus, Yohanes memelihara ajaran yang lurus, terus dipertahankan. Lalu Yohanes memiliki murid namanya Polikarpus, lurus. Polikarpus lurus setelah Yohanes meninggal tahun 100. Polikarpus melanjutkan ajarannya. Lalu Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, memiliki murid namanya Ireneus. Lurus. Sampai tahun 200. Lurus terus. Tahun 300. Saudara perhatikan. Tahun 300. Baru tulisan dari Rasul Paulus di Korintus ini. Terbuka mata semua orang. Karena muncullah ajaran-ajaran penyesatan di tahun 300-an itu. Dan salah satunya yang paling menggemparkan dan paling heboh pada waktu itu adalah ajaran Arianus yang mengatakan Yesus bukan Tuhan yang sejati. Lurus mulai dari Yesus, Rasul Yohanes, Polikarpus, Ireneus. Lurus. Lalu sekarang lagi viral, muncullah lagi ajaran yang sudah basi. Yang dulunya ajaran itu tahun 325, semua bapak-bapak gereja seluruh dunia berkumpul di Nikea namanya. Berkumpul di sana dan mengatakan ajaran Ireneus ini ajaran yang sesat dan menyimpang. Dibuang jauh-jauh oleh gereja karena merusak.
Karena Yesus bukan Tuhan lagi yang kekal, bukan lagi juru selamat. Dibuang jauh-jauh oleh gereja. Sekarang diambil dari tong sampah oleh orang-orang tertentu, dimasukin di pinggan emas, ditawarkan lagi kepada jemaat. Supaya saudara paham, saya jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Ajaran yang sudah ribuan tahun yang lalu dibuang oleh bapak-bapak gereja. Karena mereka tahu persis ajaran Rasul Yohanes, Polikarpus Irenaeus, tahu benar. Sekarang malah dimasukin ajaran itu di dalam sebuah kemasan yang menarik. Dikasih di piring emas, ditawarkan kepada sidang jemaat, dan jemaat lahap menikmatinya. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan seperti saya tidak menyetir perjalanan ini dengan benar. Ada banyak kepentingan-kepentingan yang harus diperbaiki. Jemaat hari ini khotbah untuk engkau, tidak untuk menolong permasalahanmu mungkin, pergumulanmu, tapi ini lebih penting dari itu semua. Berdoa, kita satu tubuh Kristus. Beda-beda karunia, tapi harus tetap satu di dalam Kristus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita. Dialah Allah yang perkasa, kata Yesaya, kekal selama-lamanya. Jangan dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan. Jangan dibelokkan. Saya menyampaikan ini, harusnya saya ngomong ini di kalangan pendeta-pendeta. Tapi terpujilah Tuhan, jemaat bisa mendoakan. Kita satu tubuh sehingga kita saling memperhatikan. Sedikit lagi kita lihat ayat yang ke-14. 1 Korintus 12 tadi ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, Iya. tetapi atas banyak anggota. Iya, terus? Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, Iya. aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kita satu di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita berada di dalam satu tubuh. Kalau manusia yang berdosa di dunia ini kan filosofinya begini. Tak kenal maka tak sayang. Tapi belum tentu kalau sudah kenal sayang. Betul kan? Harus dilanjutkan dengan apa? Tak dekat maka tak sayang, betul kan? Harus dekat baru sayang. Setelah sudah dekat ternyata nggak cukup, apalagi? Tak gebetan maka tak sayang. Tak nikah maka tak sayang. Sebenarnya filosofi itu jauh dari Alkitab. Sebenarnya adalah yang dimaksudkan oleh Alkitab tadi. Begitu saya tahu kalian adalah orang yang percaya kepada Yesus, aku sayang kali sebenarnya sama kalian. Harusnya begitu. Begitu kita tahu ada anak Tuhan, dia adalah bagian dari hidup saya. Itu maksudnya ayat ini. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Tangan berbeda saudara, tangan kanan dan tangan kiri aja udah beda loh. Beda sekali. Tangan kanan saya ini bisa mengangkat barang, bisa sampai puluhan kilo. Tapi tangan kiri enggak bisa. Karena dia kidal, enggak bisa ngangkat berat-berat. Tapi aku tidak bisa mengatakan, aku tidak butuh engkau tangan kiri, lah ngupilnya gimana? Memeluk istrinya bagaimana kalau nggak ada tangan kirinya? Rasul Paulus mengatakan, kita berada di dalam satu tubuh. Kalau kita menyatu, kita bisa menciptakan keindahan. Amin saudara? Iya, kalau menyatu itu indah. Saudara lihat warna-warni yang ada di ruangan ini. Indah bukan? Kalau semuanya warna merah, kelenteng. Betul kan? Tapi lihat, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kita menjadi indah sekali. Dan Rasul Paulus mengingatkan, sedikit lagi saya sampaikan, supaya tidak terjadi perpecahan di antara kamu. Lalu Paulus bilang,
Justru anggota tubuh yang kelihatannya paling lemah, dialah yang paling diperhatikan. Kami praktekkan ini di gereja ini, saudara. Di panti ini kami praktekkan ini. Semampunya kami. Anggota tubuh yang paling lemah di gedung-gedung ini, 2 gedung di sana sebelah panti sama sini. Yang paling lemah kira-kira siapa? Mbah-mbah itu. Mereka tidak bisa naik ke atas ini beribadah. Harus diperhatikan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendengar firman. Harus diperhatikan bagaimana caranya supaya mereka juga bisa memantau. Harus diperhatikan tempat duduknya. Tempat duduk kita kayak gini, saudara ya. Kalau mereka coba lihat, tempat duduk mereka itu lihat. Sofa loh, saudara. Ada sukacita mbah-mbah di lantai 1? Atau kalian merasa tidak diperhatikan? Ini lihat ada 30 orang anak-anak Tuhan datang memperhatikan kalian. Lambaikan tangan dulu, katakan amin. Jangan sampai, ayat mengatakan supaya tidak terjadi perpecahan, ketemu ayatnya coba. Supaya jangan terjadi perpecahan di antara kamu, anggota tubuh yang paling lemah itu justru yang harus diperhatikan. 22 baca. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah. Paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan. Supaya jangan terjadi perpecahan di antara kamu. Ayat di atasnya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Ayat berapa itu ada? Ayat 25. Ya sudah ketemu, dibaca di depan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Iya. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Dan yang paling diperhatikan siapa? Yang paling lemah. Saya pengen sebenarnya mbah-mbah itu kalau bisa naik, mereka itu yang di depan saya sini. Duduknya di kursi yang merah ini. Tapi mereka bilang apa? Pak Pendeta, aku loh buyutan, kene ae wis. Supaya tidak terjadi perpecahan di anak-anak kita, di rumah tangga. Yang paling lemah itu yang harus diperhatikan. Amin. Supaya tidak terjadi iri-irian. Pendeta-pendeta, jangan yang paling diperhatikan itu orang kaya. Mari. Di sini enggak ada. Di sana sini bisa terjadi. Pendetanya itu, istri pendetanya paling ramah sama siapa? Donatur. Siapa yang membeli sound system itu yang paling depan. Saudara perhatikan, ini rahasia yang sangat penting. Di gereja Tuhan tidak boleh terjadi itu. Justru siapa yang kelihatan paling lemah, itu yang paling dibutuhkan. Bukan saya yang ngomong. Saya kasih ilustrasinya saja, mungkin agak sedikit, apa bahasa Jawanya? Sarunya, iya, tabuh ya, tapi ini penting, saya kasih tahu kalian. Kalau wajah kita ini kan yang paling mulia kan, wah paling mulia wajah ini. Nuhun sewu, ada belek, bersihkan, iya toh, agak panas sedikit, dikasih apa? Wanita itu udah nggak tahu saya berapa jenisnya itu. Saya lihat istri saya, anak-anak saya kan cewek semua. Itu apa? Foundation. Ada pondasinya juga wajah ini. Foundation. Cor-cor. Mari, itu terakhir Pak, mari ngono cor-coran. Dicor. Di dempul, ada dempulnya juga. Ada dempul, terus itu apa itu? Membengkokkan. Ada tangnya. Wih, inilah yang paling mulia ya. Betul ya? Sudah mulia dia, nggak usah lagi dihormat-hormati. Hai wajah, selamat siang. Saudara perhatikan baik-baik. Coba kalau anusnya kita demo. Mandek 3 hari, mbak mau kerja aku, Dia tidak mau melakukan pembuangan, saudara. Anggota tubuh yang tidak kelihatan, yang kelihatannya kotor, paling terbelakang, tidak berpendidikan. Kan kita kurang perhatikan, mana pernah dikasih alis? Nggak ada. Tapi coba dia mogok. Wes mogok kerja.
Mentang-mentang kita yang paling lemah, kita nggak pernah diperhatikan. Apa yang dilihat mata, semua dimakan mulut. Iya kan? Apa yang dicari tangan, semua masuk ke mulut. Wes aku demo. Mulut terus yang dimuliakan, yang diagungkan. Habis makan sikat gigi, habis sikat gigi kumur-kumur. Ngomel lagi katanya. Demo. Anusnya pembuangan demo. Wes, nek ngono demo. Ndak mau melakukan pembuangan, pekerjaannya pembuangan. 3 hari. 2 hari panas dingin, saudara. Ya apa iki? Dikeluarkan dari mana? Ndak bisa. Demo. Coba saudara perhatikan. Yang mulia-mulia tadi, mulut, wajah, mata. Coba, 3 hari dia mogok. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah siapa? Ayo. Matanya akan merah. Mulutnya akan menangis. Maafkanlah, kumuliakanlah kau. Kita pergi ke dokter apa? Dokter urusan belakang itu. Iya, dikasih obat, dikasih apa, disuntik, di apa-apa. Sudahlah, tolonglah, berdamailah ya Anusya. Baru dia mau membuka pekerjaan Tuhan. Saudara paham ini? Jangan sepelekan anggota tubuh yang paling lemah. Semua energi, sumber daya, tenaga, dan biaya kita habiskan untuk wajah ini. Sebenarnya dia sudah mulia, karena dia paling depan. Jangan lupa perhatikan juga nutrisi-nutrisi untuk anggota tubuh yang kurang mulia. Di dalam sidang jemaat, tolong jemaat saling memperhatikan. Lihat sidang jemaat, lihat mbah-mbah itu. Ini pengasuh-pengasuh kami, ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tepuk tangan dulu untuk para pengasuh itu. Iya, mereka inilah yang merawat mbah-mbah yang saya sebutkan tadi. Tuhan taruhlah hati yang mulia di dalam hati mereka ini. Untuk apa? Untuk memperhatikan anggota tubuh yang sudah kelihatan lemah ini. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari firman-Mu, satu di dalam tubuh Kristus. Seluruh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, apapun organisasi gereja mereka, kami adalah satu di dalam Kristus. Tolong kami semua ya Tuhan, agar tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang justru merusak tujuan kepentingan bersama untuk bertemu dengan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami ambil waktu untuk bersyukur, berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang mau bersyukur menyembah. Hatiku mau menyembah. Amin, amin. Jiwaku merindukan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani. kami semua dari berbagai denominasi, golongan, status kami Senangkan menyenangkan Yesus. Tuhan. Hanya Kau kuat dan harapku. Amin. Ku sembah Kau selamanya. Katakan jemaat Tuhan, ku sembah. Ku sembah Kau. Kami satu dalam penyembahan mengagungkan. Yesus ku sembah. Haleluya. Segenap hati kami Senap hatiku dan
dan kekuatanku. Oh, Ku rindu menyembahmu Yesus. oh, kami datang, hati kami datang, mau bersyukur Tuhan. Mau menyembah Ya Tuhan, kami rindu menyembah. jiwaku. Inilah tujuan kami, Rindukan Yesus. hanya Kau. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau, Allahku. Ku rindu Melayanimu, ku suka suka senangkanmu Yesus. hanya Kau. Hanya Kau Tuhan dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senam hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Ku sembah Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama, ambil waktu 1-2 menit Ku untuk menyembah. Kami menyembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau. Sembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu Lagi ku menyembahmu sembah. Yesus. Ku sembah Kami Kau. menyembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku Terima kasih. dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang berkuasa. Bagimulah segala mulia, bagimulah segala hormat. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah dan syukur kami. Diagungkan, dimuliakanlah Engkau Yesus. Ku Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Sungguh jiwa kami penuh dengan ucapan syukur. Oh, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk kami saling memperhatikan, saling peduli terhadap satu dengan yang lainnya Bapa. Tidak menganggap remeh satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu.
Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang telah memberitakan firman-Mu. Tuhan semakin pakai dimanapun berada, biarlah menjadi berkat. Berkati juga dalam nikah rumah tangga Bapak. Terima kasih Tuhan, bertumbuh dan berbuahlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan yang telah memberkati kita. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan telah menolong kami. Dan sebentar lagi kami juga belajar lagi untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati bagi kami. Tuhanlah menolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi petugas persembahan kami persilakan. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini ada ibadah di tempat ini hari Selasa jam 6 sore, kemudian ada ibadah youth hari Sabtu jam 6 sore juga, kemudian ada ibadah sekolah minggu dan ibadah umum pada hari Minggu. Ibadah umumnya jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya. Kemudian kami umumkan kembali bahwa Sinode gereja kita, GPT, akan mengadakan KKR pada bulan Agustus dan juga ulang tahun Sinode kita. Maka dibuka kesempatan kepada sidang jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita dari gereja akan memberikan persembahan dari gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut kontribusi dalam acara KKR Sinode kita yang pada Agustus nanti, silahkan memberikan dengan menuliskan nama di amplop atau memberikan kepada saya atau kepada Bapak Gunadi juga boleh, atau masukkannya ke kolekte juga boleh ya. Nanti kita akan kumpulkan bersama dan kita akan menulis dalam satu gereja kita, GPT Healing Insight. Kemudian ada pengumuman yang perlu diperhatikan sebentar. Ikatan Pengusaha dan Profesional Gereja Pentakosta Tabernakel ini dari sinode kita. Ada ikatan pengusaha yang baru dibentuk dalam periode ini. Ini di bawah supervisi dari Bapak Gembala sebagai ketua 2. Itu ada undangan kegiatan roadshow IKAPRO GPT yang ditujukan kepada seluruh kaum muda dan para pengusaha-pengusaha ya. Pengusaha apapun Anda bisa bergabung di sana, dan yang mau berusaha dan memulai usaha gitu loh. Nanti akan ada seminar yang akan dilakukan mulai siang sampai sore kalau nggak salah. Ini pembicaranya dibawakan oleh naik. Ada Yosia Evan Wibisono, CEO Heaven Kekenat Karkol, Creative Event Director Eden Design ya. Itu kemudian ada Arnold
Direktur Inti Daya Engineering. Kemudian pada sesi berikutnya ada juga sukses masuk dunia kerja, Dr. Monita Deni Sudarsono, Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru ya. Kemudian juga ada Kepala Sekolah Salem, Dr. Yusak Pundiono, Kepala Biro Pengajaran di Sinode GPT. Jadi ini undangan kepada kaum muda dan kepada para pengusaha dan kepada yang rindu ikut jadi pengusaha. Jadi nanti untuk detailnya saya tidak bisa menjelaskan, ini seminar untuk apa saya tidak bisa menjelaskan. Silahkan karena para pembicara ini sudah kompeten di bidangnya mereka masing-masing. Itu dicatat tanggalnya tanggal 17 Juli mulai jam 12 siang sampai setengah 9. Jadi makan siang dan makan malam kayaknya ya. Di cover di situ. Akan ada makan siang dan mungkin nanti akan di Koordinator Pendeta Muda Gunadi, bagi siapa yang mau ikut ya, didaftar aja untuk bisa didaftarkan pada acara tersebut. Nanti pengumuman ini juga akan kami share di grup. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan di grup GPT Healing Insight. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih buat kunjungan pada hari ini dari Persekutuan Doa Doulos. Terima kasih sudah mengunjungi gereja kami. Terima kasih sudah datang bersama dengan kami untuk beribadah. Tuhan memberkati dan jangan kapok-kapok ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Inilah kami GPT Healing Insight dengan kesederhanaan kami ya. Jadi kami bukan, mungkin sudah pernah ke sini tapi belum pernah beribadah bersama dengan kami ya. Ini pertama kali, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk kunjungan ini, sekiranya kami juga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Demikian pengumuman kita, kami serahkan kepada WL. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Doa kami untuk PD Doulos, Tuhan pakailah persekutuan ini untuk menolong anggota tubuh Kristus, mendoakan dan banyak hal yang bisa mereka kerjakan untuk pembentukan tubuh Kristus ke depan akan semakin indah di hadapan-Mu. Pakai Bapak Ibu ini, saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada, tidak lupa dan tidak mungkin ketinggalan. Berkat-berkat Allah menyertai keluarga mereka, usaha pekerjaan nikah rumah tangga mereka. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak ada yang sia-sia. Kunjungan mereka ke tempat kami dan juga melihat oma-oma yang dalam keadaan lemah diasuh di sini. Biarlah kehadiran mereka menjadi sukacita tersendiri untuk mbah-mbah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Resti, adiknya Mbak Dewi, ada penyakit yang bergerak di dalam perutnya Tuhan. Kami tidak tahu persis apa kondisinya. Saat ini kami berdoa hanya memohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa di sini, Tuhan jamah Resti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, sakit penyakit diangkat oleh kuasa dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Sebentar perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Ibadah sekolah minggu dan tibakanlah kami
di rumah kami dengan selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Oh, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekasih jiwa kita, di dalam berkat persekutuan Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,